Pemkab Simalungun terima 3.000 masker dan 20 unit wastafel CSR. Seorang pemuda di Medan babak belur diteriaki maling. Satu Waras Tanjung Balai kunjungi nenek penderita kanker. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, perusahaan BUMN Bank Tabungan Negara memberikan bantuan CSR alat kesehatan berupa 20.000 masker dan 180 unit wastafel ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba. Bantuan tersebut dalam rangka mendukung pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata Danau Toba. Perusahaan BUMN Bank Tabungan Negara memberikan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR, alat kesehatan berupa 20.000 masker dan 180 unit wastafel ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba. 5 kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Karo, dan Kabupaten Dairi. Untuk Kabupaten Simalungun, bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Cabang Pematang Siantar Hadeli kepada Bupati Simalungun JR Saragi. Penyerahan 3.000 masker dan 20 unit wastafel untuk Simalungun dilakukan di Pantai Bebas Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, ditandai dengan gerakan cuci tangan bersama. Kepala Kantor Cabang Bank BTN Pematang Siantar Hadeli menyampaikan, bantuan tersebut dibagikan kepada 5 kabupaten sekawasan Danau Toba dalam rangka mendukung pemulihan percepatan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hadeli berharap melalui prasarana pencegahan penyebaran COVID-19, masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan pada situasi penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Mensupport wisata Danau Toba dengan protokol COVID-19, kita berikan bantuan masker untuk wilayah Toba itu ada 20.000 masker ya, sementara wastafel ini ada 100 kurang 140. Jadi supaya new normal, new model, new disiplin ya. Nah, kita support karena Toba ini merupakan satu super prioritas wisatanya. Jadi kita sejalan, kita bagian dari pemerintah dalam hal ini BTN Bank ya, Bank juga berkontribusi. Inilah salah satu komitmen kami dan dalam mendukung percepatan itu. Untuk penggunaannya, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum prasarana pencegahan COVID-19 tersebut diperuntukkan untuk tempat umum di kawasan Parapat, sehingga sarana tersebut dapat difungsikan dengan baik dan berkelanjutan. Baik, kita kan berterima kasih, berarti ada kerjasama untuk mendukung khususnya new normal, khususnya di kawasan Danau Toba ini. Tadi kami habis ngomong-ngomong, ini ada di Parapat, terus ada di Tigaras, tadi kan 20 katanya kan, jadi sudah dibagi mereka, memang ada zonanya, Tigaras dan Parapat ini. Dan ini masih bisa berkembang, tergantung nanti kebutuhan. Kita lihat nanti masyarakat kira-kira bagaimana daya tariknya ini. Nah, kira-kira terus kedepannya bagaimana? Ini kan ada harus diisi tisunya. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengatasi tisunya ini? Karena kan kalau sekarang ada cuci tangan yang ngisi air, ini kan semua harus kita pikirkan. Nah, siapa yang bertanggung jawab ke depannya? Nah, kita terima, mungkin setelah ini kita akan bicarakan. Karena kalau ada cuci tangan, ada air, terus nggak ada tisunya juga, masalah juga. Nah, jadi kita kan harus tahu dulu letaknya nanti di mana. Nah, kira-kira begitu kita tahu letaknya, bisa nggak kira-kira
contohnya dari dada desa itu membeli tisu gitu. Nah ini yang perlu kita matangkan, jangan sampai nanti setelah dikasih terus barang ini karatan. Nah, ini mungkin perlu kita analisa dan perlu segera kami rapatkan. Setelah ini nanti Pak, ini kan udah ada wastafel nih di masing-masing ini. Setelah ada terjadi mampu untuk melengkapi prasarana lah. Apakah kira-kira dari Pemkab Simalungun akan menambahkan lagi yang seperti ini? Pada prinsipnya pemerintah itu kalau masyarakat membutuhkan pasti kita support. Asal masyarakat membutuhkan. Makanya kita lihat perkembangannya. Ini kan semua menuju memutus mata rantai. Bagaimana supaya COVID ini cepat putus sehingga ekonomi kita bisa jalan. Seperti sekarang kan di Parapati kan kita senang ini lihat nih. Penuh semua di mana-mana, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini yang kita harapkan. Diketahui COVID-19 juga berdampak buruk pada sektor pariwisata, termasuk Danau Toba yang merupakan super prioritas kawasan wisata nasional. Untuk itu, Bank BTN memberikan bantuan ke 5 kabupaten di kawasan Danau Toba sebagai bentuk dukungannya dalam upaya pemulihan wisata Danau Toba di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dosisi Marmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kabupaten Simalungun, pemirsa berkunjung ke Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja, Bajambi. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Saragi dan Rospita Sitorus didoakan Pendeta KBP Nagozor untuk menang di Pilkada 2020. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus berkunjung ke Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja, Bajambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kedatangan pasangan calon ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Di depan para masyarakat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun ini menyampaikan program seperti pendidikan, infrastruktur, pertanian, serta kesejahteraan rakyat. Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Simalungun ke depan. Pasangan calon yang berjargonkan harus menang ini mengungkapkan segala program yang berpihak kepada rakyat akan menjadi hal yang utama nantinya memimpin di Kabupaten Simalungun. Atas keinginan pasangan calon ini, pendeta beserta pengurus gereja HKBP Nagozor mendoakan agar segala harapan dan niat dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa pada Pilkada 2020 mendatang. Harapan kita gimana supaya pasangan ini semakin mau mendengar seluruh aspirasi masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur di daerah Tanjung Maraja ini, dan biarlah kiranya dengan bolehnya terpilih Bapak Ibu Saragi dan Ibu Rospita, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, terutama untuk gereja kita KBP Nagozor. Aku mendoakan kiranya rencana dan harapan masyarakat di daerah ini boleh nanti diusung oleh Bapak Ibu calon bupati, dan biarlah kiranya dengan kedatangan mereka pada tempat ini mau bersama-sama dengan masyarakat melihat situasi gambaran baik kita, bagaimana mereka juga ikut mempedulikan kepentingan umum di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat di Nagori Tanjung Maraja ini. Bakal calon Bupati Simalungun Anton Saragi yang mendapat dukungan dari masyarakat ucapkan terima kasih dan berharap tali silaturahmi yang sudah terjalin tidak terputus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang pada hari ini bisa berkunjung ke beberapa nagori. Yang ini sekarang adalah Nagori Moho, Huta Lulu, Sultasi Lulu, yang mana dari mulai pagi tadi sampai sekarang banyak berkenalan silaturahim dengan para masyarakat, dan di masyarakat sangat antusias. Karena apa? Karena hanya tahu nama dan orangnya belum pernah jumpa. Jadi ini bakalan kita bisa ketemu, bisa berdiskusi, kita bisa saling artinya bertemu muka dan lebih dekat lagi. Karena ada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, dengan perkenalan ini, dengan berkunjung ini, tentu kami semakin dekat lagi. Kami mengetahui
dan informasi dan data-data yang dapat disampaikan. Barangkali pertemuan ini tentunya memberikan suatu kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kunjungan yang dilakukan Haji Anton Saragi bersama Rospita Sitorus ada di 5 nagori 1 kecamatan. Selain bersilaturahmi, masker serta sembako juga turut dibagikan kepada masyarakat. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 2 bakal pasangan calon dinyatakan gagal menjadi peserta pada Pilkada Labuan Batu tahun 2020 karena tidak memenuhi jumlah syarat dukungan yang telah ditetapkan, yakni 25.142. Kedua bakal pasangan calon masing-masing Ahyar Syaiful dan Zulkarnain Suparno dinyatakan gagal mengikuti pilkada serentak di Labuhan Batu pada 9 Desember mendatang. Hal ini diketahui dari hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang digelar oleh KPU Labuhan Batu. Sebelumnya, Paslon Ahyar Syaiful dinyatakan hanya mendapat 11.695 dukungan yang memenuhi syarat dari 25.142. Namun setelah verifikasi faktual di masa perbaikan berkas, pasangan ini hanya mendapat 655 dari 13.447 yang dibutuhkan untuk melaju sebagai peserta pilkada melalui jalur perseorangan. Sementara pasangan Zulkarnain dan Suparno di masa perbaikan hanya mendapat 1.480 dukungan yang memenuhi syarat dari kekurangan sebanyak 6.859 yang dibutuhkan. Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan, meski mendapat penolakan dari tim penghubung dan Bapaslon, pihaknya tetap menyatakan kedua Bapaslon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan oleh pihak KPUD Labuhan Batu. Panjang tadi pleno yang dilakukan oleh KPU Labuan Batu hari ini dari 9 kecamatan yang kita bacakan oleh PPK tadi, semuanya ditolak oleh 2 bakal pasangan calon. Kedua-duanya menolak hasil rekapitulasi di kecamatan dengan berbagai macam catatan. Namun bagi KPU, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 terkait dengan pencalonan, bahwa ketika ada keberatan harus disertakan oleh bukti, ya, dukungan bukti yang harus disampaikan kepada KPU. Bukti dukungan inilah yang dapat merubah hasil dari rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan ini tidak diberikan oleh kedua bakal pasangan calon perseorangan. Maka secara otomatis KPU Labuan Batu menetapkan angka yang sudah direkap dari kecamatan ini tidak ada perubahan sama sekali. Namun KPU Labuan Batu memberikan catatan khusus, ya, menyerahkan catatan kepada bakal pasangan calon ini, diberikan kesempatan untuk memberikan catatan khusus atau kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan kepada KPU, dan bisa menyampaikan keberatannya atau keberatan lah, ya, ke Bawaslu Labuan Batu. Sementara dari 3 Bapaslon dari jalur perseorangan yang berhasil melaju ke pilkada karena telah memenuhi syarat dukungan hanya Suhari dan Irwan Indra. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diteriaki maling sepeda motor seorang pemuda yang hendak melihat kebakaran pabrik pengolahan hasil laut.
Babak belur dihajar warga. Meski tak terbukti mencuri, namun pria tersebut berhasil diamankan petugas kepolisian dari amukan massa. Korban berinisial A merupakan warga Simpang Kantor. Babak belur dihajar warga setelah teriaki mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Korban yang sempat menjadi bulan-bulanan warga yang tidak terbukti mengambil sepeda motor, langsung diamankan warga dibantu petugas kepolisian untuk menghindari dari amukan massa. Salah satu warga mengatakan kejadian bermula saat korban yang hendak melihat kebakaran tidak terima disiram air oleh pemuda lainnya, dan langsung meneriaki korban sebagai pencuri sepeda motor sehingga menjadi amukan massa. Mendengar kejadian tersebut, rekan korban mendatangi lokasi pemukulan, namun berhasil dibubarkan oleh petugas kepolisian untuk menghindari bentrokan antar dua pemuda. Di warung Om Sop Kuncu ada cewek-cewek mungkin di atas, disiram dia pakai aqua. Nggak terimalah anak ini, tidak terima. Terus bang? Terus dia dipukuli, itu dia curanmor. Dia curanmor. Jadi kondisinya sekarang kayak gimana bang? Ya pecah-pecah mukanya dalam. Udah diamankan bang ya? Udah, sudah terbukti. Meski tidak terbukti mencuri sepeda motor, namun korban yang didampingi orang tuanya ini masih dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara beserta Polres Batubara dan komunitas Sedekah Jumat berbagi sembako dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba terkait disinyalir maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Seperti biasa pada setiap Jumatnya, pemerintah Kabupaten Batubara beserta Polres Batubara dan KSJ melakukan sedekah rutin. Kali ini giat sosial komunitas sedekah Jumat berada di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Kegiatan sosial ini juga diiringi dengan sosialisasi terhadap bahaya narkoba dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan masyarakat. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, sedekah Jumat ini merupakan bersedekah dan silaturahmi kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Ikhwan juga memberi imbauan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Kapolres juga berjanji akan menuntaskan atau memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di desa tersebut. Melakukan kegiatan sedekah Jumat yang mana bersilaturahmi dengan masyarakat di sekitar Desa Ujung Kubu ini, dan sekaligus sudah kita buat spanduk tadi di Desa Ujung Kubu yang mana kita targetkan ya, Desa Ujung Kubu ini akan bebas dari narkoba. Dan bersama-sama begini saya yakin dan percaya Desa Ujung Kubu ini memang jauh dari Polres, tapi kita akan berupaya maksimal untuk membersihkan desa ini dari kejahatan-kejahatan narkoba. Sementara Nurdin, Kepala Desa Ujung Kubu, sangat resah tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di desa yang ia pimpin. Nurdin berharap agar secepatnya pihak Polres Batubara memberantas narkoba di desa ini. Terlalu marak Pak, ya. Karena orang menjual narkoba ini memang nggak ada apanya lagi. Di depan-depan rumah nggak ada sopannya lagi. Jadi maka itu saya harapkan pada Polres ini tolong dibasmi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa hendak pulang ke rumah karena ombak setinggi hampir 2 meter. Dua nelayan tradisional warga Desa Silo, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara digulung ombak. Hendak pulang ke rumah karena ombak setinggi hampir 2 meter, dua nelayan tradisional warga Desa Silo, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara digulung ombak. Wagino, 31 tahun, selamat dan dievakuasi tim Basarnas Tanjung Balai Asahan. Sedangkan Rizal, 37 tahun, hilang dan masih dicari di perairan Silo Laut. Tim Pos Basarnas Tanjung Balai Asahan melakukan pencarian korban Rizal dengan menggunakan kapal nelayan. Teriaklah kami, minta tolong kan.
Jadi udah segini air turunlah kami ujung sana sama ujung sini kan biar nggak beban nggak apa. Jadi turunlah kami begitu datang lagi ombak adalah dobi kotak itulah kami rangkul itu. Jadi ombak terus bergulung aku timbul dia lenyap timbul gitulah bergantian. Jadi terus pisahnya tuh dari apa? Ya pisahnya nggak nampak pisahnya. Hari ini kecelakaan kapal main overboard yaitu nelayan jatuh di perairan Silobaru, Kecamatan Herjoman, Kabupaten Asahan. Angin cuaca tidak bersahabat ketika ingin kembali ke rumah. Perahu mereka dihantam ombak, jadi karam. Hingga Kamis sore korban belum ditemukan oleh petugas. Rencananya petugas akan kembali melakukan pencarian pada hari ini. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Wartawan Unit Polres Tanjung Balai melakukan kunjung dan memberikan tali asi kepada Nenek Asna, 92 tahun penderita kanker di Jalan Saibulu, Kelurahan Sairaja, Kecamatan Saitulang Raso, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Inilah kehidupan Nenek Asna penderita kanker yang hidup berdinding tepas berlantai kayu. Satuan Wartawan Unit Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara mengunjungi kediaman Nenek Asna guna memberikan tali asi dan mengurangi beban keluarga Nenek Asna. Nenek Asna telah menderita kanker selama 20 tahun. Selain menderita penyakit kanker, Nenek Asna juga menderita penyakit lainnya yang mengakibatkan separuh wajahnya luka parah selama hampir 4 tahun lamanya. Asalnya Tek Lalat. Tek Lalat itu bocah sendiri ya dia. Udah dibawa ke Medan berobat. Sudahlah, udah itu pulanglah lagi ke sini. Harapan kami adalah bantuannya. Biar meringankan beban. Biar meringankan beban kami, maksudnya untuk berobat, biar jangan terhalang mama ini berobat. Ya, hari ini kita dari Satuan Wartawan Polres Tanjung Balai dalam rangka memberikan sedikit tali asih untuk meringankan beban Nenek Asna, 92 tahun. Ya, harapan kita kepada hari ini kepada pemerintah Kota Tanjung Balai kiranya dapat memberikan perhatian lebih kepada Nenek Asna, karena kita lihat dari usia yang cukup jauh dan keadaan rumah atau keluarga yang memang kurang mampu. Kepada pemerintah kiranya dapat memberikan santunan berupa bantuan kesehatan dan penyakit yang diderita Nenek Asna ini hari seperti kanker atau makan diri sudah ya, hampir sebelah dari wajahnya itu habis. Berharap pemerintah Kota Tanjung Balai dan para dermawan agar mengulurkan tangannya untuk dapat membantu Nenek Asna penderita kanker. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pariwisata di Riau mulai menggeliat kembali. Meski dengan secara ketat menerapkan protokol kesehatan, salah satu lokasi wisata yang menjadi primadona adalah wisata alam Alamayang. Di lokasi ini kebanyakan pengunjung datang dalam kelompok kecil guna menghindari kerumunan. Di tengah padatnya kota Pekanbaru, ada destinasi wisata alam di Jalan Imam Munandar yang menawarkan suasana segar. Lokasi wisata ini bernama Alamayang. Setiap harinya tidak kurang dari 1.000 pengunjung yang datang secara silih berganti.
Memiliki luas 24 hektar dengan konsep ruang terbuka hijau, Alam Mayang menyediakan berbagai wahana seperti memancing, permainan anak, serta wahana uji adrenalin. Pengunjung juga dapat sekedar bersantai untuk menghirup udara segar, seraya menikmati makanan khas Riau. Kawasan wisata yang buka pukul 8 pagi hingga 18 petang ini mengenakan tarif masuk sebesar Rp13.000 untuk orang dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Di tengah pandemi COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada petugas keliling yang mengimbau pengunjung untuk menjaga jarak sosial dan mengenakan masker. Sebenarnya takut, tapi itulah ikut protokol kesehatan. Cuman maskernya tinggal di mobil karena mau foto aja tadi sebentar. Pengelola tempat wisata Alam Mayang, Riono, menjelaskan tren kunjungan wisatawan berbeda dengan masa sebelum pandemi. Pengunjung datang hanya dengan kelompok-kelompok kecil guna menghindari lonjakan pengunjung dan menjaga jarak sosial. Setengah satu sudah 1.000 orang. Tapi untuk saat ini masih sekitar 450 yang sudah terhitung jumlah tiket. Juga yang buat acara juga masih orang takut-takut dan lebih cenderung kelompok-kelompok kecil 20 orang, 30 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Riau mengungkapkan selama masa pandemi total kerugian di sektor pariwisata Riau dari sisi hotel dan usaha wisata mencapai Rp80 miliar. Beberapa bulan lalu sangat terpukul, pernah kami sampaikan pada bulan Juni 7 miliar, tapi kalau kita hitung dari bulan Maret, April, Mei itu sangat besar. Total mungkin hampir sekitar 80 miliar itu sudah mencapai kerugian. Pemerintah melalui Kemenparekraf telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata melalui sejumlah insentif yang diberikan kepada para pelaku pariwisata. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.